Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Setelah sekian lama aku nggak upload, ini aku awali dengan upload unboxing meja untuk anakku. Ini tuh bisa dipakai makan, bisa dipakai belajar juga. Pokoknya meja ini tuh serbaguna ya teman-teman. Dan harganya pun worth it banget pokoknya, nggak begitu mahal dan kuat banget sih ini menurutku. Kalau teman-teman mau samaan, aku cantumin di deskripsi di bawah ya. Dan ini tuh dapat pulpennya juga, jadi kayak bonusnya gitu. Tapi pas aku cek-cekin semuanya, ini tuh memang ada kekurangannya teman-teman. Jadi di sini ada sedikit cacat gitu, padahal aku bayarnya full sih. Maksudnya tuh nggak pakai potongan gitu. Biasanya kan kalau yang pakai potongan tuh ya yang dapat yang cacat gitu. Tapi entah kenapa mungkin ini aku lagi apes aja kali ya, dapat barang yang nggak sempurna gitu. Tapi nggak apa-apa, ini masih aman dan masih bisa dipakai gitu teman-teman. Maksudnya kecacatannya itu tuh nggak yang parah banget gitu. Nih teman-teman bisa lihat di sini tuh ada besi yang aku nggak tahu ini tuh kesalahan dari ekspedisinya atau dari si tokonya ya. Pokoknya kayak gini, kopong sedikit sih, tapi ya udahlah masih oke gitu. Terus di sini, nah untuk warnanya sendiri ini tuh ada beberapa macam warna. Dan aku pilih warna ini netral gitu karena sesuai sama rumahku ya. Rumahku kan memang temanya coklat-coklat gitu, jadi biar disesuaikan aja. Intinya tuh ngambil warna netral aja biar bisa dipakai cewek cowok. Lanjut, ini kegiatan berikutnya, aku tuh ke rumah mertuaku di Jakarta. Jadi aku takbiran di Jakarta ya, ini Idul Adha. Sekalian aku ikut sholat juga di sini. Dan ini kegiatan setelah sholat, anakku pengen lihat hewannya gitu. Jadi rumah mertuaku juga nggak jauh-jauh dari masjid ini. Ini setiap tahun biasanya memang dipotong di area sini ya, di aula sini teman-teman. Dan untuk hewannya sendiri itu ditaruh di lapangan sebelah sana. Memang ada lapangan yang disediain khusus setiap tahun untuk hewan-hewan. Dan aku tuh sebenarnya untuk ikut Idul Adha gitu di rumah mertuaku udah beberapa kali, tapi baru kali ini aku lihat hewannya langsung gitu ke sini. Ini karena memang anakku udah gede juga dan udah minta gitu ya, maksudnya pengen lihat hewannya, jadi aku ikutin aja gitu biar tahu juga kan. Sebenarnya aku takut ya kalau misalnya lihat hewan deket-deket gitu, tapi ini tuh karena emang aman gitu ya, di apa namanya itu, dipakein tali, jadinya aku ngedekatin juga sih lama-lama. Terus ini tuh hewannya dateng di malam hari. Oh jalan. Dan ini teman-teman bisa lihat ada sekali hewan kambingnya nggak tahu berapa, cuma banyak juga. Tapi nanti emang sembelih di area sini ya, nanti di dalam aula, jadi nggak dilihatin secara terang-terang ini. Ya walaupun di dalam aula juga sebenarnya dilihatin banyak orang sih, di luarnya terlalu jelas juga gitu. Dan nanti memang ditutup juga kan pakai kardus gitu kalau nggak salah ya, jadi nggak secara langsung lah pas penyembelihannya diliatin anak-anak gitu. Nah ini lagi berdoa bersama sebelum hewan-hewannya dipotong gitu. Dan ini katanya memang rutinitas tiap tahun seperti ini. Aku juga memang baru kali ini kan. Jadi ya ramai juga sih ternyata ya. Biasanya sih aku selalu jarang kalau misalnya setiap lebaran haji gitu ya udah di rumah aja, nggak pernah kemana-mana. Dan kalaupun di kampung juga dulu memang nggak pernah lihat hewannya secara langsung gitu kalau disembelih. Oke deh, di sini aku sama semuanya, ini ada suamiku, adikku, adik ipar, sama keponakanku dan Mikaela juga tentunya. Ini aku mau pulang semuanya karena emang udah capek juga ya di luar.
Ya yang penting udah lihat aja gitu, dan nggak penasaran lagi. Nanti kalau misalnya pas disembelihnya juga pasti rame kan, jadi males juga lihat secara langsung. Sebenarnya aku tanya ya ke anakku gitu, Mikaela, hewannya boleh dipotong nggak? Nggak boleh, katanya kasihan. Jadi kalau dia lihat secara langsung dipotong gitu kayaknya nggak bakal berani juga sih teman-teman. Makanya ya udahlah, kita pulang aja deh. Dan di sini aku sebenarnya nggak mau dubbing ya di video ini. Pengennya itu suara asli keadaan sekitarnya gitu, tapi ini tuh aslinya berisik banget gitu teman-teman. Jadinya aku mute aja dan aku dubbing aja semuanya. Dan ini jalan pulang ke rumah mertuaku. Ini tuh deket banget kan dari masjid. Tinggal belok kiri sini terus udah deh sampai rumahnya ada di depan sana. Nah, ini aku sore harinya dapet kaki gitu. Dan sebenarnya ini tuh susah banget ya ngurusinnya gitu. Tapi karena emang suamiku mau proses, jadi ya udah deh aku bantuin juga temen-temen. Jangan kaget ya, ini aku juga pertama kalinya ngurusin kaki sapi kayak gini. Aku kira gampang tapi tidak, ternyata aslinya tidak semudah itu karena kita juga prosesnya nggak dibakar ya, dan ini tuh cuman disiramin air panas terus si bulu-bulunya itu tuh kayak dikeruk gitu teman-teman pakai pisau. Nah, sebelum diproses, tadi kita udah bersihin dulu ya si kotoran-kotoran yang nempel di kaki sapinya, karena biar bersih aja gitu pas kita kerukin gini. Jadi udah aman gitu ya teman-teman dari kotoran-kotoran tanah dan lain-lainnya gitu. Dan ini setelah bersih baru disiram-siramin sama air panas, air mendidih ya lebih tepatnya, karena biar cepet mengelupas gitu loh teman-teman. Jujur ya, ini tuh untuk bulunya sendiri tuh tebel banget, nggak tahu, pokoknya kayak tebel banget dan susah banget gitu untuk dikulitin. Jadi kita apa ya, akalin aja pakai pisau yang tajam gitu, padahal harusnya sih yang tumpul aja, tapi karena memang susah banget jadinya ya udah yang tajam aja. Dan pisau yang tajam pun masih susah gitu sebenarnya, tapi karena kita siram-siramin terus jadi lama-lama dia mengelotok gitu teman-teman ya. Entahlah ya, ini tuh kalau di jalan itu kan emang susah ya. Aku kerokin ini tuh sampai ada setengah jam apa sejaman gitu, pokoknya lama banget. Ini aja berdua gitu teman-teman. Dan ini tuh dijalanin, senang juga sih sebenarnya kalau ngerjainnya berdua gini. Tapi kalau sendiri kayaknya males banget deh, dan gak akan pernah ngerjain sih kayaknya kalau sendiri gitu. Ini juga sebenarnya kayak udah ngejalanin ini, ya udah cukup sekali aja ya, nggak mau lagi gitu. Yang penting udah nyobain gitu, dan buat pengalaman aja sih teman-teman. Mumpung ini momennya pas banget gitu ya, lagi Idul Adha, jadi lagi banyak lah pokoknya daging-daging. Dan untuk sepatunya sendiri itu tuh nanti dicelupin ke air juga biar sampai mendidih dulu berapa 5 menit kalau nggak salah. Jadi biar ngelupasinnya tuh gampang gitu teman-teman. By the way, ini yang videoin tuh aku sendiri, dan nanti pas aku ngulitin gini, aku nggak di videoin ya, karena nggak ada yang pegangin HP-nya, karena mertuaku juga lagi ngurusin daging-daging yang lain gitu teman-teman. Nah, kita itu karena nggak ada tempat untuk bakarnya, takut ngebauin ke tetangga, jadinya kita usahain buat terus disiramin aja kayak gini. Dan ternyata memang sesusah itu. Coba teman-teman yang punya pengalaman bersihin kaki sapi gini, enakan dibakar atau disiram air panas kayak gini? Maksudnya lebih cepat yang mana gitu? Bisa share ya di kolom komentar. Terus di sini suamiku mau nyopotin si sepatunya. Ini tuh udah aku rebus selama 5 menit. Jadi biar lebih mudah gitu ya untuk ngelepasinnya, dan ini pun ngelepasinnya pakai obeng gitu saking susahnya. Walaupun udah direbus pakai air mendidih, tapi ternyata emang sesusah itu gitu. Pokoknya semuanya itu butuh effort banget lah buat kerjain ini, tapi memang hasilnya itu memuaskan karena si kulit itu banyak banget. Pokoknya dapatnya itu sewajan gede gitu teman-teman, bisa berkali-kali nambah gitu ya. Puas banget deh pokoknya.
Nah, ini keesokan harinya kebetulan kita udah pulang ke rumah dan diundang untuk makan-makan dan bakar-bakaran gitu di rumah temanku. Kebetulan itu nggak jauh dari rumah. Ini dia Ante Uwi dan Om Harkat. Ya, teman-teman yang sering ngeliatin video aku pasti tahu siapa Ante Uwi dan Om Harkat. Di sini juga disediain sosis bakar juga karena nggak semua suka daging ya. Oke deh, cukup sekian ya videonya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan bosan-bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.